Pada suatu malam di Hyperion Street nomor 25, seorang lelaki muda memasuki toko jam Brown Watches mencari Jack. "Di mana Jack Brown?" kata temanku tempo hari dia mencariku, tanyanya kepada penjaga toko. Jack yang sedang berada tidak jauh dari mereka langsung menyahut. "Pip, kau Pip, apa kabar?" "Iya Jack, aku baik. Aku pindah ke Mount Oak sekarang," ujarnya sambil bersalaman dengan Jack. "Iya, aku dengar begitu." "Ada apa kau mencariku ke kantor pos waktu itu?" tanya Pip. Lalu Jack pun menjelaskan maksudnya dan apa yang sedang dia cari. Apa surat itu benar-benar tidak pernah kau terima, Jack?" Pip malah bertanya. "Surat itu? Maksudmu ada surat-surat itu yang ditujukan ke aku?" Jack terkejut penuh tanya. "Iya, kau tidak bertanya pada kakakmu?" Jack mengerutkan dahinya semakin bingung. "Surat yang dari wanita bernama Helen Green. Dia berpesan agar semua surat semacam itu dia yang menerimanya," Pip menjelaskan. "Kadang aku belum sampai mendistribusikan, kakakmu sudah menanyakan dan memastikan dia yang harus menerima. Pernah juga dia ambil sendiri ke kantor pos." Alangkah terkejutnya Jack dengan penjelasan Pip. Hampir dia memukul Pip karena kesal telah melakukan itu. Tapi dia sadar Pip hanya pemuda lugu dan kakaknya manipulatif. "Aku harus mendapat penjelasan dari Nicole sekarang juga." Lalu Jack meninggalkan tokonya mencari Nicole yang sedang berpesta di klub. Saat yang ditentukan, hari yang sangat penting bagi Mary. Hari akan diadakan pesta di Casa Mansion nanti malam untuk pengumuman pertunangannya dengan Edward. Sejak pagi seluruh pegawai di Casa Mansion telah sibuk dengan persiapannya. Mary juga telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari perawatan diri hingga pengawasan acara yang akan dilakukan di taman dan ballroom Casa Mansion yang sangat luas. Sementara di kediaman Rooney, keluarga juga tengah berkumpul, termasuk Rebecca Rooney dan suaminya yang akan menghadiri acara nanti malam. Barbara dan Rebecca sibuk memilah-milah gaun dan perhiasan yang sesuai untuk acara itu. Sang ayah pun tak ketinggalan memilah baju untuk dipakai nanti. Sementara Edward hanya duduk termenung di samping jendela kamarnya. Tak lama kemudian terdengar panggilan seorang pelayan di kamar Edward mengatakan ada teman yang mencarinya. Edward segera menemuinya di ruang tamu. "Hai, Jack. Selamat pagi, Ed. Ada apa pagi sekali kau ke rumahku?" "Maaf, Ed. Aku tahu ini hari yang sangat penting. Tapi ada satu hal yang rasanya perlu aku sampaikan. Kalau bisa di tempat yang kita berdua saja yang mendengar." Edward sedikit heran, tapi tanpa banyak tanya, dia langsung mengajak Jack masuk ke ruang baca di mana tidak ada orang lain. "Ada apa, Jack? Kau membuatku penasaran." "Ed, berjanjilah bahwa hari ini segalanya akan tetap berjalan sesuai rencana. Nanti malam adalah pesta pertunanganmu kan?" "Kau jangan semakin membuatku bingung. Ceritakan saja," sahut Edward. "Aku minta maaf sebelumnya." Jack tergugup. Aku mendapat penjelasan tentang surat-surat itu." Edward sesaat berpikir. Surat yang dia pernah tanyakan pada Jack, namun dia sudah hampir lupa karena tenggelam dalam situasi. "Surat dari Helen, Ed. Selama ini dia beberapa kali mengirim surat ditujukan ke nama dan alamatku." Edward terbelalak memandang Jack, namun tidak terucap kata darinya. "Aku tidak pernah menerimanya karena surat itu disita kakakku. Dia telah menjodohkanku dengan Brenda Butler dan tidak ingin hubunganku terganggu karena ada wanita lain. Dia pikir Helen mengirim itu memang untukku." Edward terdiam, tapi terlihat dari degup jantungnya dan tarikan nafas panjangnya, dia sedang memendam emosi. "Lalu di mana surat-surat itu sekarang?" akhirnya Edward berkata. "Surat itu bahkan tidak pernah dia buka dan baca. Dia langsung membuang atau membakarnya. Sudah tidak ada jejak lagi." "Maafkan aku, Ed." Jack membungkuk dan memegang tangan Edward. "Aku juga memohon maaf untuk kakakku." "Sejak kapan surat itu datang? Ada berapa?" Nicole tidak terlalu ingat, tapi surat pertama hanya sebulan sejak kita kembali ke Modena. "Ada sekitar 5 surat yang dia ingat," Jack menjelaskan. 5? Muka Edward merah. Dia berpikir,
Apa yang telah dipikirkan Helen? Bahwa dia tidak membalas suratnya dan meninggalkannya? Nicole hanya ingat surat itu terkirim dari Greendale dan Meadow, tapi tidak ingat alamat pastinya. Edward berdiri mengepalkan tangannya, seolah amarahnya akan keluar dan menjadi teriakan di rumah itu. "Di mana kakakmu sekarang?" "Edward, tolong, maafkan dia. Dia berpikir itu surat untukku. Setelah dia tahu surat itu seharusnya untukmu, dia ketakutan dan sekarang lari keluar kota. Aku pun tidak tahu di mana." Edward terduduk lemas di kursi. Kepalanya tertunduk, tangannya terlingkar di lehernya. "Ed, aku menyampaikan ini hanya agar kau tidak merasa keputusan pertunanganmu adalah karena kau tidak tahu bahwa sebetulnya Helen pernah menghubungimu. Tapi ini semua sudah terjadi, dan aku percaya kau bisa berpikir jernih untuk tetap terus menjalin ikatan dengan Mary. Ini yang terbaik." "Kenapa kau merasa paling tahu apa yang terbaik untukku?" Ed menjawab dengan nada geram. "Pikirkan keluargamu. Andai sekarang kau mencari Helen pun akan mencari di mana. Bisa saja dia berpindah lagi. Lagi pula kalau dia ingin menemuimu, dia tahu kau di Moldena. Dia bisa saja mencarimu. Cukup, Jack. Tinggalkan aku. Biarkan aku berpikir sendiri." Edward berdiri membelakangi Jack. "Baiklah, Ed. Aku pergi. Maaf, aku tidak akan hadir di pestamu malam ini." Lalu Jack meninggalkan ruangan itu dan pergi dari rumah Rooney. Di tengah kegalauan hati Edward, kenapa harus ditambah berita seperti itu dari Jack? Selama ini Helen tidak melupakan atau meninggalkannya. Selama ini dia setia menanti sesuai janji mereka. Lalu sekarang apa yang dipikirkannya? Harus kemana mencarinya? Edward menjadi pusing dan lemas. Dia tidak tahu apa akan melanjutkan pertunangannya atau tidak. Kemudian pintu ruang baca dibuka. Ibu dan kakak Edward masuk. "Edward, kamu mencarimu di kamar, ternyata kau di sini," seru ibunya. "Semua sudah menyiapkan baju untuk nanti malam, kecuali kau," ujar Rebecca. "Sebetulnya tidak perlu memilih, karena aku sudah menyiapkannya. Ini aku pesan dari tailor kita sebulan lalu," kata ibunya sambil memamparkan setelan putih ivory yang akan dikenakan Edward. "Aku sudah menanyakan pada Eliza apa warna gaun yang akan dipakai Mary, dan ini serasi." Mungkin hanya perlu dipadu dengan dasi hitam," sahut Rebecca. Edward hanya melihat ibu dan kakaknya yang berdiskusi seru tentang pakaian dan aksesoris yang akan dipakai keluarga dengan sangat antusias. Sementara batinnya sendiri bergelut, apakah akan melanjutkan pesta pertunangan malam ini atau berlari dari semua itu. Malam hari pun tiba. Casa Mansion mulai didatangi oleh tamu-tamu. Keluarga elit Moldena yang berkumpul dalam pesta itu. Tua muda diundang hadir. Pesta ini bukan hanya untuk menyemangati mereka yang sedang dirayakan, namun juga sebagai ajang mencari pasangan bagi mereka yang lajang atau ajang mencari gosip baru. Keluarga Rooney pun akhirnya hadir. Dengan segala beban yang menyesak di dadanya, Edward merasa sudah tidak mungkin bisa berlari. Bagaimana perasaan keluarga Rooney dan Howard bila acara itu batal? Akan menjadi skandal terheboh di Moldena dan akan menghancurkan hati Mary. Dan dia juga ragu untuk mencari keberadaan Helen. Seperti kata Jack, dia tidak tahu alamatnya dan bahkan mungkin sekarang sudah pindah. Dengan langkah berat, Edward berusaha tetap tersenyum pada tamu yang hadir. Sementara itu, di klinik Dr. Bloomwood, seorang wanita tengah berjuang dalam proses persalinan yang terkendala posisi bayi terbalik. Meskipun ini bukan hal baru bagi Dr. Bloomwood dibantu Helen yang juga sering membantu persalinan, namun proses kali ini tidaklah mudah. Setelah malam hari barulah mereka berhasil menangani persalinan itu dengan lancar dan selamat ibu dan bayinya. Helen dan Dr. Bloomwood sangat bersyukur dan puas telah melewati itu. Di tengah sukacita itu, Rose Bloomwood masuk ke klinik dan mengingatkan mereka. "Proses persalinan sudah berhasil ya? Syukurlah. Kalau begitu, apa kita bisa hadir di pesta Howard?" tanya Rose setengah mengibar. Dia sangat ingin menghadiri pesta itu. "Oh iya, aku sampai lupa," jawab Dr. Bloomwood. "Ya ampun, aku juga lupa. Tapi ini sudah malam. Apa kita tidak terlambat?" sahut Helen. "Seandainya agak terlambat pun tidak apa-apa. Yang penting kita bisa menemui dan mengucapkan selamat pada mereka," jawab Rose. "Kalian masih ada waktu membersihkan diri. Sana cepatlah pergi," ujar Rose kepada dua orang itu. Setelah membersihkan diri dengan cepat, Helen memilih gaun yang akan dia kenakan. Dia sedikit bingung karena jarang ke pesta, apalagi di kalangan elit seperti itu. Tapi mengingat waktu yang sempit, dia sembarang saja mengambil gaun yang menurutnya cukup bagus.
Lalu terdengar seruan Rose. "Helen, apakah sudah siap?" "Iya, aku tidak punya banyak waktu untuk berdandan. Apa menurut Bibi ini sudah cukup layak?" tanya Helen dengan nada ragu. "Tentu sudah sayang," jawab Rose tersenyum. Dalam hatinya membatin, bagaimana dia bisa tetap cantik memukau tanpa riasan berlebihan. Gaza Mansion seolah menjadi pusat kemeriahan Moldena di malam itu. Orang-orang penting, relasi James Howard, jajanan orang terkaya juga hadir bersama keluarganya. Clara Howard pun memasuki ballroom ditemani Michael Howard. Semua orang menyalami dan memberi hormat padanya. Gadis-gadis berusaha menarik perhatian Michael Howard. Di sudut-sudut ballroom dan taman terlihat para gadis dan jejaka berkelompok, saling bergosip dan mencuri-curi pandang. Mereka paling suka bila diundang dalam pesta semacam itu. Edward berdiri bersama Mary menyalami para tamu yang memberikan selamat kepada mereka. Sejenak pikiran Edward teralihkan pada pesta itu meskipun raut mukanya tidak bisa berbohong. Lalu dia melihat sekelompok teman dekatnya berkumpul di sudut ruangan sedang berbicara dan minum. Edward mendatangi mereka. "Inilah pria pujaan Moldena yang akan mengikatkan diri dalam pernikahan," seru salah satu temannya Eric sambil mengangkat gelas untuk bersulang. Kelompok pria bujangan idaman Moldena seolah sedang berkumpul di sudut itu. Ada Edward Rooney, sang pemilik pesta, Eric Sheldon, Philip Bueller, Mark Hauser, dan Louis Baylor. Mereka tidak hanya tampan, tetapi lahir dari keluarga terhormat kelas atas yang juga aktif dalam profesi bergengsi dan dalam kejuaraan olahraga. "Ed, kenapa kau tidak seceria yang seharusnya? Kau akan menikahi wanita tercantik di Moldena." Eric menggoda lalu disambut tawa seluruh rekannya. "Louis, sepertinya kau sudah berkencan dengan semua wanita cantik di Moldena kecuali Mary, kan?" Mark menyahut. "Iya, hati Mary sudah terkunci untuk Edward dan tak ada orang lain yang bisa mencurinya," sahut Louis yang kembali disambut tawa riuh. Louis Baylor mungkin termasuk yang paling populer di kelompoknya. Dia pewaris tunggal keluarga Baylor yang merupakan mitra sekaligus pesaing keluarga Howard, keluarga terkaya turun-temurun di Moldena. Ayahnya Arthur Baylor telah 5 tahun menjabat sebagai wali kota Moldena. Dia sendiri menduduki Dewan Perwakilan Kota. Banyak wanita mengejarnya, entah itu yang benar-benar cinta atau tertarik dengan kekayaan dan status sosialnya. Edward ikut tertawa dan berbagi keceriaan di tengah teman-temannya malam itu. Namun melihat banyak tamu mencarinya, dia pun kembali ke samping Mary. Lalu Philip bertanya pada teman-temannya, "Apa kalian melihat Dr. Bloomwood? Aku harus menanyakan perawatan lanjutan untuk ibuku." "Rasanya aku belum melihatnya dari tadi," jawab Mark. Di sudut lain sekelompok wanita juga sedang berkumpul bercanda tawa. Laura Bennett, ratu sosialita muda Moldena, tampak sangat percaya diri mengenakan gaun sutra hijau dengan perhiasan berkilau karya desainer ternama. Pada pesta seperti ini target mereka yang utama tentunya ajakan berdansa dari lelaki yang diincarnya. Lihat Laura Bennett, sepertinya dia sangat ingin jadi ratu pesta malam ini. Mary yang sedang bersanding di sisi Edward berbisik di telinga Edward. "Aku tidak melihatnya seperti itu. Tentu kaulah ratunya." Edward berusaha menyenangkan Mary. Mary tersipu dan tersanjung mendengar pujian Edward. Tapi dia berusaha untuk tampil maksimal di sini. "Lihat saja gaun dan perhiasan yang dia pakai. Lebih mentereng dariku." Dia sedang berusaha mencuri perhatian seseorang. "Siapa memangnya?" tanya Edward. "Louis Baylor. Dia ingin Louis segera melamarnya." "Aku tidak melihat ada sesuatu antara mereka," Edward menanggapi santai. Tapi Laura optimis. Segera setelah pertunangan kita ini, dia akan berusaha menjadi yang berikutnya dengan Louis. "Sebetulnya kalian berteman atau bersaing?" Edward bertanya sambil tertawa. "Sudah biasa lingkar pertemanan kami saling berteman dan bersaing," jawab Mary dengan senyum dingin. Tak lama kemudian dilangsungkan sesi pengumuman resmi oleh James Howard tentang posisi untuk Michael Howard sebagai pemimpin cabang baru dan ucapan selamat untuk pertunangan Mary dan Edward yang disambut riuh oleh undangan. Saat hampir semua sudah tiba, sebuah kereta kuda datang membawa rombongan Bloomwood. Dokter dan Nyonya Bloomwood serta Helen turun dari kereta. Sejenak Helen terdiam takjub dengan kemeriahan malam itu. "Ini baru pesta pertunangan, bagaimana dengan pernikahan?" Helen berseru. "Keluarga Howard bisa mengadakan pesta seperti ini bahkan tanpa alasan apapun. Apalagi ini pertunangan antara dua keluarga terpandang di Moldena," jawab Rose. Sesaat Helen berpikir, akankah dia bertemu kekasihnya di antara kerumunan orang-orang ini?
Tapi ini keluarga-keluarga kelas atas, sementara dia tidak tahu apa status sosial lelaki yang dia cintai itu. Tidak tahu apakah dia miskin atau kaya. Helen berusaha menghapus angannya. Saat memasuki ruang ballroom, kehadiran mereka mengundang perhatian banyak orang yang hadir saat itu. Helen merasakan tatapan dari banyak orang. Dia menjadi gugup. Apakah ini karena aku orang baru atau karena kami datang terlambat ya, batinnya. Ah, itu Dokter Bloomwood, seru Philip yang sudah mencarinya dan langsung melangkah ke arah mereka. Serentak perhatian pria-pria itu tertuju ke arah Dokter Bloomwood yang berjalan masuk. Dokter Bloomwood, Nyonya Bloomwood, dan siapa wanita cantik yang di sampingnya? Tanya Mark. Aku akan mencari tahu. Louis menjawab sambil menaruh gelas yang dipegangnya. Karena Louis Baylor sudah maju, pria-pria lain pun mundur meskipun ingin tahu juga. Dokter Bloomwood tengah berbincang dengan Philip saat Louis menghampiri mereka. Selamat malam, Dr. Bloomwood, Nyonya Bloomwood, dan Nona. Dr. Bloomwood tanggap maksud Louis untuk diperkenalkan. Perkenalkan, ini Helen Green. Helen, ini Louis Baylor. Lalu Helen mengulurkan tangan dengan sopan. Louis menyambutnya dan mencium tangannya selayaknya perkenalan antara pria dan wanita. Matanya menatap lekat ke arah Helen. Senang berkenalan dengan Anda, ucap Louis. Senang berkenalan dengan Anda juga, jawab Helen. Louis memandangi Helen dan terlihat akan mengucapkan sesuatu, tetapi Helen yang terburu menemui Mary mendahului. Maaf, permisi, aku harus menemui Mary. Lalu Helen pergi meninggalkan Louis yang masih terpana. Dia mengenal Mary? Apa dia temannya? Tanya Louis pada Bloomwood. Dia sepupunya, jawab Rose. Sepupu? Louis keheranan. Iya, dia putri Julia Howard, tapi saat ini dia menjadi bidan di klinikku dan tinggal dengan kami. Dr. Bloomwood menjelaskan. Louis hanya terpaku di tempatnya memandangi Helen yang sudah melangkah mencari Mary. Saat dalam pencarian Mary, Helen tanpa sengaja menabrak seorang pria parubaya tinggi besar dikawal beberapa orang. Julia, seru pria itu dengan tatapan mata terkejut. Maaf, bukan tuan. Helen hanya tersenyum sambil berlalu. Dia tidak tahu orang yang ditabraknya adalah wali kota Modena Arthur Baylor yang dulunya juga kenal dekat dengan ibunya. Akhirnya Helen melihat Mary di antara banyak tamu malam itu. Mary, maaf, aku terlambat. Selamat atas pertunanganmu, Helen mengucap sambil memeluk Mary. Terima kasih, Helen. Mengapa kau baru datang? Aku harus membantu proses persalinan yang cukup sulit. Baiklah, tidak apa-apa. Kau cantik sekali. Kau juga, Mary. Kau belum berkenalan dengan tunanganku, kan? Mary membalikkan badan menarik pria yang sedari tadi berdiri membelakangi. Karena sedang berbincang dengan beberapa orang tamu, dan pria itu pun membalikkan badannya. Ed, kenalkan, ini sepupuku Helen Green. Helen, ini tunanganku Edward Rooney. Mary memperkenalkan mereka. Helen dan Edward berdiri terpaku. Sesaat dunia terasa berhenti berputar. Mereka hanya bertatapan penuh tanda tanya. Di saat yang sama beberapa tamu menyapa Mary dan mengajaknya bicara membelakangi mereka. Tiba-tiba dunia terasa gelap bagi Helen dan Edward. Benarkah ini nama dan wajah yang aku kenal? Mengapa mereka bertemu di sini dalam keadaan ini? Helen bergelut dalam hatinya. Apakah ini Edward kekasihku? Mengapa dia akan menikahi orang lain? Edward pun bertanya dalam hatinya. Bagaimana Helen bisa berada di sini? Mengapa aku tidak tahu selama ini dia sepupu Mary? Apa yang terjadi? Menyadari keanehan bila mereka hanya terdiam seperti itu, akhirnya Helen menganggukkan kepala. Senang bertemu dengan Anda. Lalu dia pergi. Edward tidak menjawab. Sesaat terpaku. Dia belum bisa memproses apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu Mary masih berbincang dengan tamunya. Kemudian Edward tersadar bahwa itu benar-benar Helen yang dikenalnya, cinta dalam hidupnya. Lalu dia pun berlari mengejarnya. Helen sudah berada di halaman Casa Mansion dan siap memanggil kereta. Tapi Edward berhasil mengejarnya. Helen, tunggu! Selamat atas pertunanganmu dengan Mary. Helen berucap lirih, matanya berkaca-kaca. Edward menarik tangannya. Helen, tolonglah, dengarlah penjelasanku. Penjelasan tentang apa? Kumohon, banyak yang harus kujelaskan. Banyak orang akan melihat kita. Kembalilah pada tunanganmu. Penjelasan apa lagi yang diperlukan? Edward mengusap dahinya dengan kedua tangannya, menarik napas panjang. Setidaknya katakan di mana kau tinggal. Tanyakan saja pada Mary, mungkin dia bisa memberitahumu. Selamat tinggal. Helen pun berlari ke arah kereta kuda dan Edward menyadari akan menjadi perhatian banyak orang bila dia mengejarnya.
Edward kembali ke ruangan tepat saat sesi dansa akan dimulai. "Ed, kau dari mana saja? Kita ditunggu untuk membuka sesi dansa," Mary bertanya dengan gusar. "Mary, maaf, tiba-tiba kepalaku sakit sekali." Edward berkacak pinggang sambil memegang kepalanya. "Rasanya aku tidak bisa melanjutkan dengan dansa." "Apa kau tidak apa-apa, Ed? Kenapa tiba-tiba begini?" Barbara Rooney yang ada di sampingnya juga bertanya. "Tidak apa, Bu, tapi saat ini aku benar-benar tidak bisa berdansa. Aku harus berbaring." Ibu Edward yang mendengar itu lalu menggandeng anaknya untuk mencari ruangan berbaring. "Ada apa denganmu, Ed? Tadi kau baik-baik saja," tanya ibunya. "Entahlah, Bu, sebaiknya aku pulang dan tidur di rumah." "Kau akan meninggalkan semua tamu di sini? Tamu-tamu akan tetap senang dengan pesta ini tanpa kehadiranku." "Tapi Mary, kau akan meninggalkannya. Padahal seharusnya ini menjadi momennya. Semua wanita menantikan momen ini, Ed. Apa ibu mau aku terjatuh di lantai dansa nanti?" Barbara diam. Dia tahu tidak bisa lagi memaksa Edward. Sebelum pulang, Edward melihat Michael. Dia sempatkan untuk bertanya, "Michael, apa sepupumu Helen tinggal di sini bersama kalian?" "Oh tidak, dia tinggal bersama Dr. Bloomwood karena dia membantu di kliniknya," jawab Michael tanpa curiga. Para tamu bersukaria berdansa dengan senyum dan tawa. Sementara Mary terdiam di ruang samping ballroom, sendiri bersedih. Seharusnya dia menjadi ratu dan raja di malam itu bersama Edward. Apa yang terjadi? Di sudut lain, Louis Baylor sedang mencari wanita yang baru dikenalnya malam itu. Dia ingin mengajaknya berdansa. "Dr. Bloomwood, di mana Nona Green?" "Aku dapat informasi dari penjaga di depan. Dia harus pulang dulu karena kurang enak badan. Padahal tadi dia baik-baik saja." Louis menatap ke halaman dengan kecewa. Lalu dari belakang seorang wanita menariknya. "Louis, ayo kita berdansa." Laura Bennet tidak sabar menantikan Louis yang tidak kunjung mengajaknya sehingga dia harus beraksi. Akhirnya Louis pun mengikutinya dengan wajah murung.